Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Ya, terutama doa buat sahabat kita semua. Kalau yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mengalami problem hidup atau mendapatkan problem hidup, segera diberikan solusi atau mendapatkan solusinya. Untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Ya, kembali bersama aku di General Reading, pembacaan secara umum, energi tarik acak ya. Bisa resonate, bisa tidak. Kalau nggak resonate, kalau nggak ada, nggak seperti yang kamu pikirkan, nggak seperti yang kamu inginkan, berarti ini bukan energi kamu, karena ini adalah general reading ya. Kalau ingin pure energi kamu, silakan personal reading. General dan personal berbeda ya. Personal itu khusus untuk kamu dan pasangan yang kamu pertanyakan, tapi ini adalah general reading ya. Jadi umum. Bondes menarik energi secara acak ya, dari segala penjuru dimanapun kalian menemukan video ini. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Tetap kembali menyerahkan semua pada sang pemilik alam semesta ya, karena ini hanya prediksi sebagai gambaran atau clue-clue di mana sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kamu terlalu manis ya, orang ini selalu pikirkan kamu, begini kenyataannya. Fokus ya. Tetap fokus. Kalau shuffle kok lama sih Des? Ya iya, kita kan mencari gitu loh, bukan langsung menemukan ya. Kadang-kadang energi ada yang lebih ya, energinya besar, tapi kadang-kadang sahabat semua mungkin tidak terlalu ya, jadinya karena energi tarik secara acak ya. Jadi dari segala penjuru energi itu ada yang besar, ada yang kecil ya, seperti itu, ada yang positif, ada yang negatif ya. Oke. Ada kamu terlalu manis, orang ini selalu pikirkan kamu, begini kenyataannya. Ada keinginan peluang, mencari kesempatan atau mencari peluang ya, seperti itu yang ada di pikiran dia. Kalau untuk perasaannya ya ada sebuah ketulusan di mana dia berharap ya. Ya, ini adalah kenyataannya, berharap kamu tahu tentang kenyataan yang ada di pikiran dia atau yang berada di dalam benaknya gitu ya. Kita lihat lagi, dimana selama ini tuh dia melakukan sebuah proses ya, mungkin kamu nggak sadar, atau ada yang memang sudah sadar atau merasakan gitu ya, bahwa orang ini gitu, seseorang ini sepertinya tuh kayak ngerasain ya, kamu yang ngerasain kayak pengen deketin kamu dengan cara bagaimana ya, menghubungi atau pengen tahu kamu, pengen kenal kamu kayak gitu ya. Sepertinya itu yang dia mau ya, karena di perasaan dia saat ini ada sesuatu, itu kenyataannya, sesuatu yang dia rasakan di dalam hatinya tentang perasaan cinta, karena kita bicara tentang asmara ya, tentang keinginan untuk mendapatkan sebuah kesempatan itu. Dan dia melakukan proses ini. Mungkin ada yang tahu ya, langsung tahu, tapi ada juga yang nggak peka gitu ya, itu kenyataannya seperti itu ya yang dia rasakan ya. Oke, kita lanjutkan. Kamu terlalu manis ya, orang ini selalu pikirkan kamu, begini kenyataannya ya. Ada sebuah keinginan, mengharapkan sebuah peluang atau kesempatan yang selama ini dia sudah mulai melakukan ya, yaitu tentang perasaannya ke kamu
tapi mungkin kamu nggak peka, atau bahkan mungkin kamu nggak tahu, nggak merasa sama sekali, karena orang ini flat aja Des itu. Iya, orang ini kan kayak melakukan sebuah pencarian cinta, dan pencarian cinta itu ya terhenti di kamu. Dia ingin mendapatkan sebuah kesempatan tentang sebuah ketulusan perasaan yang selama ini dia pendam, ya. Dia mungkin sudah berusaha, tapi kamu nggak paham, atau memang kamu belum merasakan karena belum terlihat betul-betul proses itu ke kamu ya. Tapi inilah yang sudah dia lakukan, ya, tentang pencarian cinta. Lebih fokus. Buat sahabat aku semua yang ingin personal reading, silahkan personal reading ya. Hubungi nomor kondes kalau ingin pure energi kamu ya. Tapi kalau dengan menonton video sudah merasa paham, dan mungkin ini adalah ranah kamu dan kamu bisa mendapatkan pembelajaran dari video ini ya, untuk melakukan langkah berikutnya, ya sudah gitu. Berarti kamu sudah paham ya bagaimana, apa, dan harus bagaimana, dan harus mengapain gitu ya, untuk menyikapi readingan ini, atau untuk mengambil bahwa video ini sebuah gambaran untuk ranah kamu gitu. Dan di sini terselip daripada solusinya ya. Oke. Dia ingin menawarkan perasaannya ke kamu. Ini adalah perasaan dia ya, ingin mengatakan yang sejujurnya. Itu kenyataannya seperti itu, tetapi mungkin memang belum ya, kamu belum merasakan. Ini lagi proses ya, seperti itu. Kita membaca tentang perasaan seseorang ini terhadap kamu selama ini. Kira-kira siapa orang ini? Dekat sama kamu, ada di sekitar kamu. Maksudnya kalau LDR pun LDR misalkan jaraknya, tetapi selalu terhubung dengan kamu, atau komunikasi dengan kamu melalui medsos atau melalui sosmed, atau bahkan memang sudah komunikasi secara intens, atau memang ada komunikasi atau terhubung ya. Tetapi di sini ada keraguan ya, ada keraguan yang dia rasakan ya. Dia merasa betul atau tidak sih gitu ya, ada di pikirannya ada keraguan seperti itu. Baratnya tuh kayak menangkap burung elang gitu ya, kamu tuh terbangnya tinggi gitu, paham ya, terbangnya tinggi dan susah dicapai gitu. Tapi itulah kenyataannya gitu. Dia memang ingin membicarakan tentang kenyataan yang ada di perasaannya ke kamu ya, bukan ke yang lain itu. Kita lihat lagi. Karena apa? Ada batasan di sini ya antara kamu dan dia. Jadi begitulah keinginan dia untuk bisa mendapatkan peluang, karena selama ini tuh ada batasan ya. Mungkin kamu sudah punya pasangan, atau hubungan kalian yang membatasi keyakinan yang berbeda, atau jarak kalian yang berbeda ya, jauh gitu, atau status sosial, misalkan kamu sudah nikah atau kamu sudah punya pasangan, atau intinya ada batasan ya seperti itu. Tetapi dengan menonton video ini mudah-mudahan kamu paham bahwa orang ini tuh bertujuan untuk bisa mengatakan perasaannya ke kamu dan menginginkan sebuah atau diberikan kesempatan atau peluang. Dan di sini dia sudah melakukan proses itu ya, seperti itu yang dia inginkan orang ini, dan ini kenyataan yang dia rasakan. Itu tentang sebuah perasaan atau tentang sebuah ketulusan. Kalau kamu bertanya ini siapa ya, ini orang ini ada di sekitar kamu. Kalaupun tidak ada di sekitar secara nyata gitu, real gitu, berarti dia LDR-an atau jarak jauh, tapi sudah berkomunikasi dengan kamu selama ini, sudah
udah ada komunikasi sama kamu gitu ya. Kita lihat selanjutnya. Tapi orang ini stuck di tempat gitu loh. Kenapa? Karena di sini ada keraguan, karena ada batasan itu yang dia jalan itu nggak bergerak ke depan, tapi dia ada proses gitu. Di pikirannya ingin melakukan kesempatan untuk bisa maju ke kamu, tapi dia seperti ya memang stuck di tempat, gak ada pergerakan karena ada batasan yang dia pikirkan tuh, ada batasan ini yang takut terjadi kamu tolak atau kamu sudah ada. Dia paham itu ya, kayak gitu ya. Tadi belum disampaikan, tapi inilah kenyataan ya, karena kamu menarik bagi dia, pastinya ada perasaan yang dia punya untuk ke kamu ya. Kenapa dia lebih banyak mengambil sebuah keputusan untuk stuck, tapi nanti dia akan mengambil sebuah keputusan yang lebih ya. Saat ini masih stuck dan dia akan mengambil keputusan itu yang kemarin sudah dipikirkan, dan ini adalah sudah melakukan sebuah planning, sebuah proses untuk bisa mendapatkan atau untuk menyampaikan atau untuk menyatakan ya tentang rasa yang dia punya ke kamu. Siapa ya? Ya di sekitar kamu. Dan dia memang sangat berharap gitu ya. Mungkin ini prosesnya kayak kekanak-kanakan ya, karena kenapa childish gitu. Orang yang jatuh cinta itu biasanya childish ya, jarang yang dewasa gitu. Ada malu, ada takut, ada berani, ada nekat, ada ya kan, seperti itu gitu. Tapi dia berharap pada kamu semoga benar-benar diberikan peluang ya, karena saat ini juga dia galau sih ya, galau gitu loh. Iya atau tidak ya? Iya atau tidak ya gitu, maju apa enggak ya gitu. Tapi dia udah nggak sadarnya itu sudah melakukan sebuah proses, terutama di pikiran dia ya gitu ya. Kemarin mungkin stuck, tapi sekarang dia sudah mengambil langkah. Dan ini adalah bagian dari godaan diri yang dari dalam hati dia. Jadi godaan dari dalam dirinya sendiri, bukan ada yang mempengaruhi, bukan karena nafsu, bukan ya. Dan dia ingin melakukan sebuah perubahan untuk perasaannya ke kamu agar semakin menjadi sebuah kenyataan atau sebuah penyampaian di mana kamu bisa mengerti. Kendati ada batasan, tapi dia akan melakukan sebuah perubahan yang lebih ya gitu, daripada sekedar stuck atau mikirin sendiri gitu, berpikir sendiri terus akhirnya nggak ada keberanian, akhirnya stuck di tempat gitu, nggak ada pergerakan. Tapi udah di sini udah merasakan bahwa ini memang sebuah godaan diri yang dari dalam dirinya sendiri. Kemudian dia ingin merupakan sebuah perubahan dari proses hubungan ini, dan ini keinginan dia ya, untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mengatakan apa yang dia rasakan atau menyatakan apa yang dia rasakan ke kamu, yaitu lagi diproses tapi wes kayak sudah mantep gitu, bahwa ini aku tuh betul-betul tergoda atau ingin ya menggoda diri itu. Godaan diri tahu sendiri kan, godaan yang selalu menggebu-gebu, ingin kayak penasaran gitu, ingin menyampaikan, tapi itu tulusnya dari dalam hati, tapi untuk menyampaikan itu masih maju mundur ya. Tapi tentunya butuh proses, karena di sini prosesnya nanti pelan-pelan, tapi kamu nanti akan mengerti. Mungkin setelah menonton video ini kamu lebih paham, oh maksudnya gondes itu seperti ini, oh maksudnya tebaran kata atau prediksi itu seperti ini gitu ya. Jangan pernah bilang enggak, ini bukan enggak mungkin. Ini adalah general reading ya, jadi kamu mohon bijak dalam menyikapi. Kalau enggak ada di cerita kamu atau di ranah kamu atau di kehidupan kamu, berarti ini bukan energi kamu, paham ya? Oke. Seperti itu yang seharusnya disikapi, lebih bijaksana. Jangan menjas bahwa prediksi itu akurat ya. Prediksi itu adalah sebuah gambaran. Gunanya apa? Untuk antisipasi, motivasi, ambil pembelajarannya, untuk menyemangati
ya, bukan PHP ini, karena Gondes membacakan di sini sesuai dengan tebaran kartunya dan tidak mengurangi sedikit pun, apalagi untuk mendahulukan kehendaknya, ya ini lebih menghormati, memberikan penghormatan tinggi pada sang pemilik alam semesta, ya tidak mengurangi sama sekali penghormatan, tetap ya fokus kita pada sang pemilik alam semesta. Tapi inilah gambaran yang harus kamu tahu gitu. Jangan lelah berdoa dan bersyukur ya, dan menerima semua yang terjadi. Ya, semua yang terjadi adalah izinnya. Bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk suka, duka, itu semua adalah izinnya. Tanpa izinnya, ibaratnya daun yang kering yang di atas pohon itu nggak bakal jatuh. Bahkan yang muda karena izinnya bisa jatuh gitu. Karena betapa kuasanya sang pemilik alam semesta. Ya, jadi kita harus bersyukur dalam segala keadaannya. Seperti itu. Karena semua atas izinnya gitu. Ya, oke. Di sini Gondes melihat ada energi Taurus, ada energi Virgo ya. Ada energi Scorpio, Pisces kuat sekali ya. Terus kemudian di sini juga ada energi Aquarius, ada juga energi Gemini ya, ada energi Gemini. Kemudian di sini juga ada Sagittarius ya, terutama kuat sekali. Seperti itu. Kita lanjutkan, Allah selalu menyertaimu. Allah tuh selalu menyertai. Baik kita bagus atau tidak bagus, Allah tuh penyayang. Ya, pengasih dan penyayang. Nah, apakah kamu nggak malu bahwa kita sudah tidak baik aja masih disayang, masih dikasih sama Allah, sampai dikasihi ya kan? Nah, itulah wujud kita untuk selalu bersyukur pada sang pemilik alam semesta dalam segala keadaan. Cinta itu tidak akan sombong ya. Suci karena Allah ya. Karena Allah penuh dengan ketulusan, apalagi kamu harus nggak boleh meragukan ketulusan Gusti Allah sama kita. Allah Maha Penyayang, dalam keadaan apapun Allah tetap cinta sama kita. Karena cinta suci itu sejatinya, atau cinta sejatinya hanya pada Allah dan kita, diri kita itu ya. Cinta suci atau cinta sejati itu sejatinya hanya pada Allah dan diri kita, karena Allah tidak akan pernah membenci sekalipun kita berbuat salah. Allah tidak akan marah sekalipun kita berbuat salah. Tetapi yang pasti kita harus bersyukur dalam segala keadaan, artinya ya harus paham gitu loh. Tidak harus diberi terus, tapi kita harus balik ya, melakukan kewajiban kita sebagai seorang umat ya. Kalau kamu tahu cinta sejati itu dari mana, sejatinya ada pada diri kita sendiri, daripada Allah ya. Yang lainnya ya bonus ya. Hubungan vertikal, lakukan hubungan vertikal, hubungan antara kamu dengan sang pemilik alam semesta ya. Tanda syukurnya bagaimana ya? Berdoa, bermohon ya, pengampunan, bersyukur dalam segala keadaan ya, seperti itu. Dan bersabarlah ya. Ini pesan untuk, bisa dilihat untuk ini lebih pesan untuk kamu ya, seperti itu. Jadi tidak boleh mencintai apapun yang ada di dunia ini karena diri kita sendiri atau pengertian kita sendiri, tapi cintailah karena Allah sang pemilik alam semesta. Karena hari ini bisa cinta, bisa tidak bisa, karena Allah tuh berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Mungkin ada maknanya ya, jangan kalau kenapa sih dibolak-balik hati, bukan begitu. Itu pembelajaran yang disisipkan oleh Tuhan untuk kita ya, agar kita lebih mandiri, kita lebih tangguh, seperti itu. Kenapa kadang-kadang kita dipertemukan dengan orang dan kita jatuh cinta, setelah itu kita dijauhkan? Bukan karena Allah nggak sayang. Mungkin yang baik buat kamu belum tentu baik bagi Allah ya. Dan yang baik bagi Allah betul baik buat kita semua sebagai umatnya. Dia belum tentu baik bagi kamu menurut Allah ya. Mungkin dia tidak baik menurut Allah, itu tidak baik untuk kamu. Tapi kamu dipertemukan untuk mengambil sebuah pembelajaran dan hikmahnya. Seperti juga kamu belum tentu baik buat dia, makanya kalian dipisahkan atau dijauhkan. Tapi kamu yang pasti yakin, positif thinking pada sang pemilik alam semesta, kalau jodoh tidak kemana. Allah punya banyak cara, atau Tuhan kita punya banyak cara untuk mempertemukan kita, karena Allah itu maha
ya. Ini pesan untuk kamu versi Gondes. Dia tipe pribadi cuek. Inilah pribadi dia, yang orang yang kamu yang ingin dekatin kamu, atau orang yang punya perasaan ke kamu, orang yang selalu mikirin kamu tuh cuek gitu. Makanya di sini stuck ya, pergerakannya agak dipikir-pikir dulu, tapi setelah itu dia baru sadar bahwa semua sesuatu itu kan harus diusahakan ya, termasuk mencapai sebuah cita-cita. Apapun itu, cita itu harus diusahakan, tidak serta-merta datang sendiri kemudian kita menyerahkan pada sang pemilik alam semesta. Makanya jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan ya. Jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun, kemudian menyerahkannya ya. Dia ada orang ketiga. Ini bisa terbolak-balik ya. Di sini ada batasan ya. Batasan itu mungkin ada pasangan ya, ada batasan gitu. Jadi dia tipe orang yang cuek, dan juga dia punya orang ketiga. Ini bisa kamu, bisa dia, atau kalian berdua yang sudah punya pasangan. Jadi mengapa dia mengambil langkah stuck terutama awal-awal kemarin, karena memang ada belenggu. Tapi setelah itu dia mengambil keputusan untuk melakukan proses atau perjalanan ini, planning, dan berharap ya bahagia bisa dia dapatkan ya. Menurut dia tuh bisa terhubung dengan kamu dan menyampaikan, karena pikiran dia itu selalu ke kamu ya. Kamu selalu di pikiran dia. Hubungan horizontal. Di sini ada hubungan vertikal, tapi ada hubungan horizontal. Kalau hubungan vertikal itu hubungan antara umat manusia dengan Tuhannya, tapi kalau hubungan horizontal itu manusia dengan manusia. Ya, jadi kalau kamu sama dia itu sebatas hubungan manusia dengan manusia, tetapi kamu tidak boleh lepas untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan, karena kalau hubungan horizontal biasanya main perasaan. Ya, apapun itu hubungan ya, apapun itu hubungan cinta, hubungan persaudaraan, hubungan kerja, bisnis, atau pertemanan, itu membutuhkan perasaan. Jadi agar kamu selalu mendapatkan petunjuknya, jangan lepas untuk selalu memohon petunjuknya dan melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu. Jangan menuduh sebelum ada bukti, karena dituduh itu sakit ya. Ini ya, kamu tahu kan kalau dituduh itu sakit, makanya jangan menuduh ya gitu. Kamulah cinta terakhirnya. Cinta terakhir lu guys. Bayang nggak tah? Ya nggak bahaya nggak tah gitu ya. Semua kembali ke kamu, semua ya kamu yang punya perasaan, semua kamu yang akan menjalani. Setelah orang ini bisa menyampaikan dan kamu mengetahui respon ya, dia tentang kamu bisa ngerespon ya, yes or no, tidak atau enggak, karena nanti semua itu akan terlihat oleh kamu, usaha orang ini untuk bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan tentang kamu gitu ya. Oke? Kiranya sudah aku sampaikan semua, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Yang untuk mau personal reading silahkan. Yang nggak ada di ranah ini, karena ini nggak ada di cerita kamu atau kehidupan kamu, ambil pembelajarannya ya, seperti itu. Oke, tetap jadi orang baik, tetap berjalan rel kebenaran, jangan melampaui batasan dalam mengambil sebuah jangan mengambil keputusan. Ada maksudnya begini, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun. Sorry, belepot malam-malam soalnya. Begitu ya, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Semua menyerahkan pada sang pemilik alam semesta dan kembali di tangan kamu ya, karena hidup kamu adalah tanggung jawab hidup kamu sendiri ya, bukan terletak pada prediksi ini ya. Cara mengelola kamu menonton video ini, bagaimana kamu menyikapi radio ini, mudah-mudahan kamu bijaksana ya, bahwa ini adalah prediksi ya, seperti itu. Jangan mayah-mayah gitu, ambil hikmahnya. Kalau kamu ada di sini berarti kamu harus begini, harus lebih begini, nah, dan lain sebagainya. Karena hidup itu betul dipahamin, termasuk prediksi ini betul dipahami. Tidak sekedar ditonton kemudian diputuskan gitu, bukan. Diputuskan apa? Mengambil kesimpulan yang intinya objektif. Ini adalah pembacaan secara subjektif, karena aku tidak mau memberikan PHP-in kamu ya, kartu yang seharusnya jelek jadi baik, itu enggak. Oke, semoga bermanfaat. Ada kesalahan milik Gondes, milik aku, ada kebenaran mutlak misalnya sempurna oleh Subhanahu wa Ta'ala.
Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin. Bye.